Sekjen PDIP Hasto Kristianto mangkir dari panggilan KPK. Hasto menjadi tersangka kasus suap penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu. Dalam surat pemberitahuan, Hasto beralasan menghadiri acara yang tidak bisa ditinggalkan. Kita kembalikan lagi ke perkara saudara HK yang bersangkutan sudah memberikan konfirmasi ketidakhadiran dan penyidik menyetujui akan mereschedule. Apakah nanti dibuatkan surat panggilan kedua atau tidak, itu nanti kita akan lihat ke depannya. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, bagi tersangka. Ya, saya pikir saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di Gedung Merah Putih dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Hal yang sama juga disampaikan juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli. Dia bilang Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak dapat hadir memenuhi panggilan KPK karena sudah terjadwal dengan agenda kegiatan rangkaian HUT partai. Oleh karenanya, PDIP meminta KPK dapat melakukan jadwal pemanggilan ulang kepada Hasto. PDI Perjuangan dan Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, akan selalu taat hukum, akan selalu mengikuti semua prosedur. Namun karena ada rangkaian hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, maka Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Di hari yang sama, tim penyidik KPK juga memanggil mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dalam kasus Harun Masiku, Wahyu divonis 7 tahun penjara melalui putusan kasasi Mahkamah Agung di pertengahan tahun 2021. Wahyu terbukti menerima suap untuk menetapkan Harun sebagai anggota DPR RI dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Harun yang berada di posisi 6 raihan suara justru ditetapkan sebagai anggota DPR RI. Dalam kasus Harun Masiku, KPK juga sudah memeriksa sejumlah tokoh, mulai dari mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Franky Sompi. Keduanya diperiksa terkait perjalanan Harun Masiku yang menghilang sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 9 Januari 2020. Tapi, kasus penetapan Hasto sebagai tersangka tak hanya menjadi sekedar sorotan publik. Ada dugaan Hasto menjadi tersangka sebagai buntut panasnya hubungan PDIP dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Apalagi di akhir tahun lalu, PDIP resmi memecat Jokowi sebagai kader. Tak hanya itu, Hasto juga sempat mengumbar punya video terkait skandal elit politik. Salah satunya soal Presiden 3 periode, di mana Jokowi disebut sebagai pihak yang meminta agar bisa memperpanjang masa jabatan Presiden, meski soal ini dibantah oleh Jokowi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Enggak pernah ada. Ya, jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Lalu benarkah Hasto jadi tersangka karena motif politik atau memang karena persoalan hukum? Tim Liputan Kompas TV. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto jadi tersangka kasus Harun Masiku. Hasto dijerat 2 kasus, yakni suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan dalam upaya penangkapan Harun Masiku. Tapi penetapan Hasto sebagai tersangka juga menimbulkan dugaan keterkaitan dengan panasnya hubungan Joko Widodo
dan PDI Perjuangan. Apalagi Jokowi telah resmi dipecat sebagai kader pada akhir tahun lalu. Benarkah ada kaitan antara dua hal ini? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada juru bicara PDI Perjuangan, Mas Guntur Romli. Selamat pagi, Mas Guntur Romli. Selamat pagi, Mbak Rizmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir ke studio Orange Kompas TV ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Mas Adi. Apa kabar? Selamat pagi, Aristi. Ya. Kemudian juga kami masih akan mengundang dari pihak sejumlah pihak begitu ya, Projo. Tapi kita masih Jokowi Mania juga masih akan bergabung kemudian begitu ya. Saya ke Mas Guntur Romli dulu. Mas Guntur, jadi benar kemarin itu Mas Hasto tidak bisa hadir karena ada acara PDI Perjuangan persiapan untuk tanggal 10 Januari. Lalu untuk pemeriksaan KPK sendiri sudah ada jadwal selanjutnya akan diperiksa kapan? Iya, terima kasih Mbak. Jadi memang benar ketika surat panggilan KPK itu datang, Mas Hasto itu sudah memiliki beberapa agenda acara terkait persiapan hari ulang tahun PDI Perjuangan tanggal 10 Januari ini Mbak. Jadi Mas Hasto memohon maaf tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena terkait jadwal-jadwal yang sudah tersusun dan partai kami itu kan memang mau ultah gitu. Kemudian dari tim hukum juga sudah menyampaikan surat permohonan maaf kepada KPK tidak bisa hadir kemarin dan juga kalau bisa pemanggilan itu diadakan setelah acara HUT partai setelah tanggal 10. Namun semuanya itu ya tergantung kepada KPK kapan memang mau melakukan pemanggilan ulang. Tapi nanti ya Mas Hasto itu dipastikan akan hadir. Nah terkait kapan harinya ya jamnya itu saya belum dapat informasi dari tim hukum Mbak untuk perkembangan selanjutnya. Tapi intinya seperti itu. Jadi menepis adanya dugaan Mas Hasto ini ada kekhawatiran ditangkap begitu ya, makanya tidak hadir. Jadi ditepis ini ya, memang karena ada acara PDI Perjuangan ya. Ya, memang ada acara Mbak, bukan karena tidak ingin hadir. Selama ini kan juga Mas Hasto kan tidak pernah mangkir ya dari panggilan KPK, baik sebagai saksi ataupun juga dulu juga menjadi saksi di pengadilan. Jadi segala proses hukum akan selalu diikuti dan akan mengikuti prosedur Mbak. Jadi nggak akan mangkir. Kalau memang ada acara ya nggak bisa hadir ya. Makanya diminta untuk penjadwalan ulang, begitu Mbak. Oke, berarti after tanggal 10 dipastikan Mas Hasto akan hadir ketika dipanggil oleh pemeriksa penyidik KPK? Boleh, ya. Kalau bisa setelah tanggal 10. Makanya semuanya diserahkan kepada KPK, kalau bisa gitu. Kalau Ibu Mega sendiri bagaimana? Kan waktu itu beberapa waktu yang lalu begitu ya, Bu Mega sempat mengatakan akan turun tangan lah ketika Mas Hasto ini ditersangkakan dan segala macam lah. Nah ini ditangkap begitu. Nah bagaimana sekarang? Ya itu pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri kan terkait memang yang sebagai bentuk tanggung jawab beliau sebagai ketua umum yang tidak akan membiarkan ya sekjennya yaitu Mas Hasto menghadapi hukum ini kan sendirian. Karena kalau kita menyimak kembali rilis yang dibacakan oleh Ketua KPK saat penetapan mentersangkakan Hasto Kristianto itu kan selaku sekjen PDI Perjuangan itu kan juga ada jelas Mbak. Kemudian juga yang disebut dengan bukti-bukti yang disampaikan Ketua KPK saat itu meskipun bagi kami itu bukti yang nggak terkait dan tidak masuk akal, bahwa terkait penempatan caleg, terkait PAU yang disebut sebagai bukti kasus penyuapan, itu kan menunjukkan bahwa Hasto Kristianto ditersangkakan karena sebagai sekjen PDI Perjuangan dan ada tugas-tugas kesekjenan. Maka dari itu Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum ya tentunya akan memberikan dukungan dan tidak akan membiarkan sekjennya dikriminalisasi. Dalam konteks inilah pernyataan beliau sampaikan, Mbak. Ketegasan untuk memberikan dukungan kepada sekjen PDI Perjuangan.
Akan turun tangan? Ya, tentu saja ya tidak akan membiarkan terkait bagaimana nanti ya mekanismenya. Ya tentu saja Ibu Megawati sebagai warga negara akan tetap pembelaan itu dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia, Mbak. Tidak akan menyimpang lah dukungan-dukungan dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Begitu. Oke, penetapan tersangka dari Mas Hasto ini banyak yang menduga ada kaitannya dengan pemecatan dari Joko Widodo dan juga beserta keluarga karena setelah tidak lama dari pemecatan Jokowi dan juga keluarga ini kemudian nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka. Respon Anda soal ini, benarkah demikian? Apakah ada kaitannya? Ya, itu sangat terkait, Mbak, bagi kami karena kami menyampaikan bahwa ini adalah kasus politik. Dan juga yang disebut dengan kasus politik adalah sikap politik dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto terkait beberapa isu dan soal ketegangan hubungan dengan Jokowi dan keluarganya itu kan tidak hanya dalam 1 bulan belakangan ini atau setelah pemecatan, tapi sudah setahun. Setahun setiap Mas Hasto itu bicara kritis, bicara keras, selalu ada yang mengingatkan sampai melakukan pengancaman atau intimidasi akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku. Ya karena Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto merasa yakin tidak pernah terlibat dalam kasus penyuapan ini, ya. Benar Harun Masiku mendapatkan PAW dari DPP PDI Perjuangan, benar bahwa Harun Masiku adalah caleg waktu itu dari PDI Perjuangan itu sangat benar, ya, tidak bisa dibantah. Tetapi kasus penyuapan itu adalah kasus yang lain. Ya. Itu adalah inisiatif pribadi dari Harun Masiku yang menyerahkan uang kepada Wahyu Setiawan yang waktu itu adalah komisioner KPK. Nah kalau harusnya masalah hukum itu kembali kepada soal antara dua pihak itu, antara pihak yang menerima suap dan orang yang menyerahkan suap. Hasto Kristianto sebagai sekjen tidak terlibat dalam kasus ini. Bahkan bagi kami, Mas Hasto kemudian partai menjadi korban dari kasus ini. Sehingga selama ini menjadi semacam sandera politik. Ya kembali ke soal tadi bahwa Mas Hasto selama ini sudah mengalami intimidasi, ancaman karena merasa yakin tidak terlibat dengan kasus ini, maka ya tidak pernah takluk, tidak pernah menghiraukan soal ancaman-ancaman itu, dan ancaman itu memang selalu datang dari kubunya Jokowi. Ya, bahkan 1 bulan yang lalu juga sudah rame dalam sebuah podcast Mas Hasto juga menyampaikan, ada yang menyampaikan bahwa akan ada beliau menjadi tersangka, dan ternyata ya setelah pemecatan dari Jokowi, ya pemecatan terhadap Jokowi dan keluarganya, kasus ini juga keluar. Okay. Kemudian jangan lupa bahwa ketua KPK yang sekarang itu adalah orang yang dipilih, yang ditentukan oleh Jokowi. Jadi seakan-akan tugas pertama dari ketua KPK kok mentersangkakan orang atau sekjen yang memecat Jokowi. Seakan-akan kami melihatnya juga seperti itu, Mbak. Begitu. Oke, tadi Anda menyebutkan ada pengancaman di sana. Apakah memang ada Mas Hasto dan juga pihak kuasa hukum punya buktinya soal adanya pengancaman tersebut? Sudah mengantongi? Iya, ada. Iya Mbak, ada bukti. Jadi itu kan nanti akan disampaikan dan itu sudah semacam pernyataan pengancaman itu sudah dinotariskan oleh Mas Hasto sebagai pernyataan yang memiliki dasar hukum lah ya. Kalau nanti ada apa-apa lah dengan Mas Hasto itu. Kemudian juga yang disampaikan juga dalam sebuah berita majalah lah itu kan juga ada terang kan bahwa ada utusan. Kemudian juga kronologi juga nanti akan disampaikan secara lengkap, kapan ya, di mana saja itu kan, dan terkait isu apa saja ya. Sebenarnya Mas Hasto juga sudah menyampaikan beberapa kali persoalan ini, Mbak. Apa yang membuat beliau diancam, apa pernyataannya itu kan ada beberapa kasus sebenarnya itu. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, jadi dari segi politik, dari sisi politisnya, Anda melihat memang ada kaitannya penetapan tersangka Hasto karena memang berdekatan sekali ketika PDI Perjuangan memecat Jokowi dan juga keluarga. Ya, bagi saya secara prinsip bahwa ketegangan antara Hasto PDIP dengan Pak Jokowi itu tidak bisa dibantah. Itu kan terjadi memang jelang akhir-akhir masa kekuasaan politik Jokowi, ketika Jokowi itu menyatakan sikap politiknya yang berbeda ya dengan PDIP di Pilpres 2024 saat itu.
Jadi praktis setelah hubungan itulah kemudian memang hubungan Jokowi dan Hasto dan PDIP memang bisa dipastikan sudah tidak akur dan tidak bisa disambung lagi. Nah itu yang kemudian menebalkan kenapa misalnya kita lihat satu persatu elit-elit PDIP itu kan mengkritik segala hal yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Lalu publik bertanya-tanya apakah persoalan politik ini juga akan merambat kepada persoalan hukum. Setahu saya tidak mungkin lembaga sekelas KPK itu tidak punya alat bukti yang sahih, yang tidak valid untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka. Artinya apa? Kalau kita mau hitung satu persatu argumen-argumen dari KPK, bahkan Novel kalau tidak salah menyatakan mantan penyidik KPK sebenarnya sejak 2020-2021 ada rekomendasi supaya Pak Hasto saat itu sudah mulai ditetapkan sebagai tersangka, tapi kan pimpinan KPK saat itu kan menolak dan kemudian tidak menindaklanjuti. Itu artinya persoalan di KPK ini kan soal madhab politik ternyata. Mungkin ada indikasi-indikasi Hasto itu terlibat dalam persoalan hukum, tapi karena hubungan politiknya saat itu dengan kekuasaan dekat, kira-kira begitu, masih tidak ada hubungan yang retak antara Jokowi dan PDIP. Jadi persoalan Pak Hasto itu dianggap tidak ada persoalan apapun. Nah, ketika KPK ini wajahnya baru, ketika KPK itu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan kekuasaan yang lama dan PDIP berada di luar kekuasaan, itu yang kemudian dikait-kaitkan bahwa hubungan politik ada kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum. Kalau ini yang terjadi di belakang panggung, Adisti, itu kan mengindikasikan sebenarnya bahwa satu hal, begitu banyak sebenarnya elit-elit di negara kita ini punya persoalan hukum, dia tinggal nunggu waktu nih. Apakah dia memiliki hubungan baik nih dengan kekuasaan? Apakah dia punya hubungan baik dengan penegak-penegak hukum? Kan ngeri betul negara kita kalau begini prosesnya. Tapi satu hal bagi saya, kalaupun toh ini menjadi trigger bagaimana supremasi hukum kita ditegakkan ke depan, termasuk KPK, ini tentu akan menjadi kabar yang baik. Tapi kan Hasto ini sudah selesai bagi saya. Ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, dramanya mestinya sudah harus diakhiri. Kan ini sudah fakta-faktanya kan tinggal diungkap. Nanti mungkin ada bantahan-bantahan dari kubunya Pak Hasto. KPK juga akan menyampaikan fakta-fakta hukum seperti apa. Nah, orang sekarang nantang apa nih yang kemudian bisa dilakukan oleh KPK. Kalau sekelas sekjen partai aja bisa menjadi kado awal tahun 2025, masa persoalan-persoalan yang triliunan yang selama ini mangkrak, ini tidak bisa tuntas. Saya selalu mengatakan persoalan Hasto sudah selesai, sudah tersangka ini barang. Apalagi mau dikembang-kembangkan, orang-orang yang selama ini terkait dan seterusnya itu kan sudah dipanggil satu persatu. Kemarin mantan komisioner KPU sudah dipanggil, diminta pernyataannya dan diminta kesaksiannya. Hasto mungkin setelah tanggal 10 Januari dipanggil. Ini kan tinggal kita tunggu nih Pak Hasto ini follow up-nya seperti apa, mau ditahan atau mau pra-peradilan dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling ditunggu oleh publik sekarang KPK ke depan seperti apa, kasus pertambangan, illegal logging, illegal fishing, dan orang-orang yang terindikasi orang-orang penting di negara kita yang dinilai punya kasus hukum tidak selesai. Nah, itunya yang mesti harus dituntaskan oleh KPK ke depan ya. Bagi saya cerita Pak Hasto ini sudah selesai. Tinggal teman-teman PDIP, tim hukumnya itu cari jalan keadilan, mungkin pra-peradilan. Kemudian KPK akan menindaklanjuti dengan temuan-temuan bukti yang dikembangkan. Itulah yang saya kira dramanya sudah selesai mestinya. Dan KPK mesti fokus pada hal-hal yang jauh lebih besar dan jauh lebih merugikan negara yang jumlahnya triliunan. Oke, bagi saya di situ konteksnya. Kalau Anda mengatakan ya sudah selesai karena Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, tinggal kemudian PDI Perjuangan mengajukan proses hukum, langkah hukumnya para peradilan begitu ya. Tapi kemudian yang menarik adalah pernyataan dari Joko Widodo yang mengatakan ya sudah tanya saja soal tiga periode. Pak Jokowi mengatakan itu framing dan segala macamnya. Kalau kita tarik garis merahnya, ada kaitannya nggak sih dengan penetapan ini? Kan kalau mau jujur sebenarnya bagian dari salah satu amunisi perang-perangan ya antara Pak Hasto PDIP dengan Pak Jokowi ini kan mungkin karena saat itu ada keinginan 3 periode ditolak, kemudian menambah masa jabatan presiden gara-gara COVID misalnya 2 tahun juga ditolak dan seterusnya. Ini kan memang argumen-argumen politik yang saya kira sudah menjadi keyakinan dan konsumsi umum. Semua elit, semua pemirsa, semua publik sudah paham. Tapi kan kalau fakta hukum kan tidak bisa diintervensi dengan persepsi-persepsi publik. Yang ingin saya tegaskan mungkin, ini kan menegaskan satu hal di negara kita ini, bahwa hubungan politik dengan kekuasaan, hubungan politik dengan lembaga-lembaga penegak hukum, ternyata menjadi suatu hal yang penting. Oleh karena itu, kalau apa yang terjadi pada Pak Hasto ini adalah ada persoalan politik,
Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya persoalan-persoalan hukum begitu banyak terjadi, tapi karena dia punya jaring pengaman kekuasaan, punya jaring kekuatan hukum di dalam, Aman. dia dibiarkan dan aman. Kan nggak elok kita melihat bagaimana penegakan hukum kita ke depan. Oleh karena itu, kalau saya menantang, sudahlah kasus Pak Hasto ini sudah selesai. Ayo yang lain. Ada tidak elit-elit yang disangkut pautkan dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan negara selama ini? Bisa tidak KPK itu menindaklanjuti? Ini persoalan Hasto sudah 5 tahun loh. Ada persoalan di negara kita itu yang 7 tahun, 10 tahun yang lalu yang jumlahnya triliunan bisa tidak mengungkap. Kan ini yang kebenarnya sebagai pembuktian bahwa KPK itu bekerja bukan karena pesanan, bukan karena order, bukan karena selera politik, bukan karena posisi politik seseorang. Sudah transparan, fakta-fakta media sudah menunjukkan ratusan, puluhan, dan bahkan ya mungkin bisa kita hitung ya, betapa begitu banyak persoalan-persoalan di negara kita, merugikan negara, melibatkan elit penting, melibatkan kekuasaan, tapi lepas begitu saja. Kan itu sebenarnya, kalau saya concernnya di situ Mbak Adisti. Kalau tadi Mas Adi Prayitno mengatakan kalau pada saat Novel mengatakan pada beberapa media begitu ya, podcast begitu, sebenarnya nama Hasto ini sudah ada untuk potensi untuk ditersangkakan dari 2020 lalu, tapi kemudian karena memang ada kedekatan dengan kekuasaan dan juga pada saat pimpinan KPK pada saat itu tidak terwujud begitu, baru sekarang. Nah, ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, jawaban Anda Mas Guntur Romli? Ya kalau bagi kami Mbak, tidak ada yang tidak terkait dengan persoalan politik. Termasuk juga adalah persoalan hukum. Dan juga kalau kita melihat struktur KPK kan sekarang sudah tidak independen lagi. Kan itu sudah menjadi salah satu rumpun pemerintahan yang di situ sangat kuat pada persoalan eksekutif ya, di bawah presiden ya. Makanya saya sampaikan tadi, komisioner KPK saat ini itu dipilih, ditetapkan oleh Jokowi, dan hanya dilantik oleh Prabowo. Makanya dari situ loyalitas politiknya itu kan lebih kuat dari persoalan penegakan hukum. Apa yang disampaikan Bung Adi Praitno tadi, ya bagi saya itu kan mengafirmasi bahwa kalau hanya persoalan seperti Hasto Kristianto yang bukan pejabat publik, yang bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara sepeser pun dalam kasus ini, dan yang sudah 5 tahun ya, kemudian tiba-tiba menjadi salah satu prioritas, bahkan menjadi salah satu unggulan dalam tanda kutip komisioner KPK saat ini untuk menetapkan menyelesaikan kasus ini. Pertanyaannya adalah siapa ya yang benar-benar punya kepentingan terhadap kasus ini, dibanding kalau kita bicara tadi kasus-kasus yang sudah menyebut sebagai fakta pengadilan. Joko Widodo itu kan disebut namanya dalam beberapa pengadilan, di pengadilannya mantan Dirut Pertamina, di pengadilannya Yassin Limpo, di pengadilannya Johnny Plate, di pengadilannya apa yang sudah disebutkan. Tapi kan tidak pernah ada penelusuran atau kelanjutan dari kasus ini. Atau juga seperti nama Bobi Nasution dan Kahiyang, anak menantu Jokowi, dalam kasus yang disebut Blok Medan soal izin tambang. Ya, kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Faisal Basri, dugaan penyelundupan biji nikel ke China yang merugikan uang negara triliunan, yang sempat ramai pada 2 tahun yang lalu tapi sampai sekarang udah nggak ada kejelasannya ya. Kemudian juga laporan dari Ubaidillah Badrun terkait dengan dugaan kolusi korupsinya anak-anak Jokowi yaitu Gibran dan Kaisang, kan tidak pernah publik mendengar kasus private jet dan sebagainya. Jadi ini yang pertanyaannya ya, kalau KPK dalam prioritas yang dilaksanakan lebih nampak kepada tebang pilih, maka kami melihat siapa yang menjadi punya kepentingan ya terhadap tindak tanduk kebijakan KPK saat ini. Terkait juga misalnya beberapa elit ya, elit-elit politik yang sudah katakanlah disebut namanya atau menjadi dugaan atau juga menjadi yang sudah kasus-kasusnya mulai masuk dalam penyidikan atau apapun lah ya. Dan ini nggak pernah diselesaikan. Persoalannya adalah mereka saat ini memang lebih dekat kepada kekuasaan. Jadi kami melihat bahwa KPK saat ini lebih banyak menjadi alat politik ya, kekuasaan. Begitu, Mbak.
Oke, tapi kalau dari PDI Perjuangan sendiri kan melakukan pendampingan secara hukum juga, bantuan hukum kepada Mas Ya. Hasto. Apakah nanti juga akan mengajukan pra-peradilan? Ini kan yang kemudian jadi pertanyaan. Kalau memang Anda mengatakan ini soal politik, sandera politik dan segala Ya. macam gitu. Tapi kan dari segi hukum, PDI Perjuangan Mas Hasto bisa mengajukan pra-peradilan soal penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Jangan dijawab dulu, Mas Guntur. Kita akan jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. 26 provinsi serentak gelar makan bergizi gratis. Presiden pun optimis, program makan bergizi bisa edarkan 8 miliar di tiap desa per tahunnya. Realistiskah? Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. Selengkapnya di Business Talk, Selasa 7 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Freshcare dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot, olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Pisang. Hayo, siapa yang makan Oreo-nya? Udah gak sabar ya? Kalian lupa sesuatu nggak? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Kalau kebayang, jangan pikir panjang. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ngeri mantapnya. Belum makan? Yakin ngopi? Luwak white coffee nyaman diminum. Luwak white dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral, sehingga nyaman diminum kapan saja. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, Nyaman diminum. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal antara penetapan tersangka Hasto Kristianto oleh KPK yang diduga erat kaitannya dengan apakah ada kaitannya dengan konflik dengan Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Masih membahasnya bersama dengan Mas Guntur Romli dari PDI Perjuangan dan juga sudah hadir ke studio ada Mas Adi Prayitno. Lanjutkan dialog kita begitu ya. Kami juga sudah mengontak sebenarnya mencoba menghubungi Projo dan juga Jokowi Mania tapi sampai saat ini belum ada respon sama sekali. Kami berharap bisa bergabung bersama kami dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi hari ini tentu saja. Ke Mas Guntur Romli. Mas Guntur, jadi kalau PDI Perjuangan sendiri kan sudah memberikan pendampingan secara hukum begitu ya. Dukungan juga. Anda menyebutkan ini sandera politik dan erat kaitannya terhadap politik dan segala macam. Nah, apakah memang akan mengajukan pra-peradilan kalau memang sudah tidak puas begitu dengan penetapan tersangka dari Hasto Kristianto ini? Ya Mbak, tadi Projo dan Jokowi Mania nggak ada ini Mbak. Iya, kami masih mengontak terus. Belum ada yang bangun kayaknya. Jadi gini Mbak, terkait dengan pembelaan hukum, ya tentu saja itu ada tim hukumnya ya. Biasanya itu disampaikan oleh Bung Roni Talapesi. Dan itu ya pembicaranya beda lagi Mbak, kalau soal hukum. Saya kan tidak terlalu mengenal persoalan hukum yang ada di Indonesia, hanya belajar dikit-dikit.
bukan background hukum ya, saya sama kayak Bung Adi Praitno itu. Kalau hukum Islam bolehlah kita bicara, tapi ini kan hukum yang ada di Indonesia. Nah, kalau terkait dengan pembelaan hukum, soal apa dan lain-lain itu tim hukum, Mbak, yang bisa diminta untuk menyampaikan hal itu. Kalau saya kan ya batasnya ya ini terkait dengan isu-isu politik, terkait dengan isu-isu kepartaian, bukan persoalan hukumnya, begitu, Mbak. Tapi pada intinya tim hukum tentu saja akan melakukan pembelaan menggunakan segala kekuatan, upaya, tapi yang tentu saja dalam koridor hukum untuk memberikan pembelaan terhadap Mas Hasto, gitu, Mas. Dari informasi yang kami dapatkan, begitu ya, ada informasi kesulitan PDI Perjuangan masih solid, ataukah kemudian agak sedikit riak-riak karena adanya Sekjen PDI Perjuangan yang ditetapkan sebagai tersangka? Ada sejumlah faksi-faksi begitu ya yang kemudian di internal. Benarkah demikian? Kita ingin mengonfirmasi. Kalau disebut bahwa kasus ini tidak berdampak kepada PDI Perjuangan, tentu saja berdampak, Mbak. Ya, karena bagaimanapun kan Mas Hasto sebagai sekjen partai dan juga sangat terganggu dengan beberapa rangkaian-rangkaian acara yang harusnya benar-benar fokus ya, HUT partai, kemudian juga tahun ini akan ada kongres, tentu saja sangat terganggu dengan penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka. Namun terkait dengan kesolidan ya, kesatuan yang ada dalam partai ya, sampai saat ini masih tetap solid, Pak. Ya, karena sampai saat ini pun Mas Hasto tetap sebagai Sekjen PDI Perjuangan, dan itu yang menjadi kemauan, yang menjadi perintah dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau dinamika di internal ya tentu sajalah diskusi terkait dengan kasus ini pasti ada. Tapi itu tidak menunjukkan adanya perpecahan atau menunjukkan faksi, karena kan semua tunduk kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, gitu, Mbak. Karena memang saya harus mengonfirmasi ini, katanya informasinya kalau di internal PDI Perjuangan sendiri ada yang kemudian mendukung pro Jokowi, kemudian ada yang kemudian tetap teguh pada peraturan dari keputusan Bu Megawati. Nah, kami ingin mengonfirmasi soal itu sebenarnya, Mas Guntur. Oh, nggak ada, Mbak. Nggak ada pendukung Jokowi di PDI Perjuangan, Mbak. Apalagi setelah dipecat, itu kan udah jelas. Itu kan statusnya udah jelas sekarang, Mbak. Kalau sebelum ini ya mungkin bisa ada yang bertemu atas nama kader, ya sama-sama satu partai. Tapi ketika pemecatan itu sudah datang, dan itu merupakan bentuk penegasan dari Ibu Ketua Umum bahwa Jokowi sudah bukan bagian lagi dari PDI Perjuangan, dan apabila ada misalnya ada kader yang melakukan komunikasi atau pertemuan atau apapun, pasti akan ada sanksi yang tegas dari partai itu, Mbak. Itu nggak ada kalau sekarang gitu, sudah, Mbak. Oke, Begitu. jadi memang ketika Joko Widodo sudah dipecat, walaupun memang kalau memang ada betul yang kemudian mendukung Joko Widodo di dalam internal PDI Perjuangan, tidak mungkin lah Joko Widodo kembali lagi menjadi merah, begitu ya? Ya, nggak mungkin itu sudah, Mbak. Nggak mungkin itu sudah. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita melihat begitu ya hubungan Joko Widodo bersama PDI Perjuangan yang tadinya kita tahu seiring sejalan, kemudian dengan berbagai macam riak-riak sampai akhirnya semacam ini terjadi begitu ya. Anda melihat PDI Perjuangan masih akan tetap solid dan memang tidak ada faksi-faksi di dalamnya atau seperti apa? Kalau bicara tentang PDIP solid, saya kira sampai hari ini cukup solid. Itu kan menunjukkan kalau kita melihat hasil Pileg 2024. Saat itu jelas-jelas PDIP sudah ditinggalkan oleh Jokowi, dan Jokowi memang lebih dekat misalnya ke partai yang lain seperti PSI, dan Gibran bergabung dengan Prabowo Subianto. Dalam konteks Pileg saya kira PDIP masih cukup solid dan cukup kuat. Terbukti sekalipun perolehan suaranya itu berkurang sekitar 3%, tapi kan PDIP tampil sebagai partai pemenang Pileg. Meski kita harus akui dalam konteks Pilpres itu kan wassalam. Perolehan suara Ganjar dan Mahfud kan di sekitar hanya kurang lebih sekitar 16% ya. Ataupun misalnya kalau ingin bicara tentang faksi-faksi, saya kira di semua partai politik faksionalisasinya cukup kuat. Tapi memang karena ada lem perekat namanya Megawati Soekarno Putri, jadi faksi-faksinya itu relatif konsolidatif. Per hari ini sekalipun Hasto itu sudah ditetapkan sebagai tersangka misalnya oleh KPK, tak ada satupun misalnya desakan-desakan untuk mengganti Hasto secara terbuka ya.
tidak ada kabar yang mengindikasikan ke arah itu. Artinya apa? Sepertinya memang PDIP ini sedang mengonsolidasi betul supaya di internal itu tidak ada gemuruh, tidak ada gejolak, sekalipun sudah mulai muncul suara-suara di luar supaya misalnya bagaimana nasib Hasto ini sudah mulai dipikirkan. Apakah ada penggantinya, apakah ada PLT atau dibiarkan seperti sekarang ini tetap sebagai sekjen tapi dengan posisi tersangka oleh KPK. Ataupun misalnya indikasi kedua bahwa di internal PDIP tidak ada desakan-desakan untuk mengganti ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri dan seterusnya. Ini kan menjadi semacam petunjuk bahwa sebenarnya PDIP per hari ini sangat konsolidatif. Kalau dalam konteks itu saya kira tidak ada bantahan apapun. Nah, yang perlu diantisipasi memang ketika beberapa waktu yang lalu ya ada bukan billboard, ada baliho dan spanduk yang kemudian mempertanyakan keabsahan kepengurusan PDIP di bawah Megawati yang itu tanpa melalui proses kongres dan seterusnya. Mungkin itu juga menjadi indikasi loh. Ini baru pertama kali pasca reformasi ada pihak tertentu, entah itu siapa, entah itu orang luar, entah itu orang dalam, yang mencoba untuk mempertanyakan. Bisa saja ini menjadi pintu masuk loh. Bagaimana ada penetrasi dari pihak luar, bekerja sama dengan pihak dalam mungkin internal PDIP yang mencoba untuk mencari akselerasi dan kesempatan bagaimana mengubah peta politik yang ada di PDIP. Karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, Adisti, pasca reformasi kita itu juga begitu banyak partai politik yang tiba-tiba terbelah, ada konflik internal, dan bahkan beberapa waktu yang lalu masih lekat loh dalam ingatan kita. Ya tidak lebih dari 3-4 tahun belakangan, Partai Demokrat nggak ada angin, nggak ada hujan, ada Partai Demokrat tandingan, ingin menggoyang posisi AHY yang definitif sebagai ketua umum. Tiba-tiba ketua umum Golkar yang mestinya ada pergantian di Desember, mundur di tengah jalan. Ini yang mungkin harus diantisipasi. Itulah yang saya sebut bahwa kemungkinan ada intervensi dan mengintercept PDIP bukan tidak mungkin karena posisi PDIP saat ini berada di luar kekuasaan dan sangat riskan. Biasanya hal yang semacam ini bisa muncul dari dua hal, di dalam ataupun dari luar. Kalau di dalam sepertinya masih agak sedikit kondusif ya. Khawatirnya ada pihak eksternal tapi di dalam masih kode keras ya. Nah itu gimana tuh Mas Guntur, Anda menanggapinya? Ada yang harus diwaspadai soal intervensi dari luar begitu ya untuk kesolidan dari PDI Perjuangan? Ya memang kami sudah mewaspadai Mbak. Apalagi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember itu kan pernyataan beliau sudah tegas. Bahwa ada yang mau mengaut-aut, yang mau mengaca-ngaca, ada yang mau ngobrak-abrik partai ya. Dan itu beliau sampaikan secara tegas. Dan kami melihat juga persoalan seperti spanduk dan lain sebagainya itu sudah kami laporkan kepada pihak yang berwajib ya. Karena ya sebenarnya untuk menelusuri kasus ini kan sangat mudah. Aparat tuh bisa punya CCTV di mana-mana yang bisa dilihat siapa yang memasang ya spanduk tersebut. Namun kami kalau melihat rekam jejak ya siapa yang bisa membelah Partai Demokrat, siapa yang bisa membelah Partai Golkar, kemudian juga beberapa partai yang lain ya. Kita juga bisa melihat ya ternyata ya orangnya ya itu juga yang baru dipecat dari PDI Perjuangan gitu kan. Kemudian juga terkait juga ada desain yang lebih besar bahwa upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan mempertanyakan soal keabsahan, kemudian juga terkait dengan masalah kasus hukum, menggunakan bagi kami sangat kuat indikasi menggunakan KPK untuk menggedor ya atau melakukan serangan terhadap PDI Perjuangan seperti yang disampaikan tadi ya. Kalau kita bisa sangat mencurigai ketika statement dari Ketua KPK ketika merilis tersangkanya Mas Hasto Kristianto itu kan benar-benar dalam framing politik. Mas Hasto sebagai sekjen partai, kemudian yang dianggap sebagai bukti adalah tugas-tugas kesekjenan dan dari soal penempatan caleg, penempatan PAW. Jadi kelihatan sekali ini mau dihadap-hadapkan antara PDI Perjuangan dengan KPK. Siapa yang melakukan tentu saja bukan PDI Perjuangan, tapi ya dari KPK sendiri yang bagi kami menerima ya dalam tanda kutip pesanan-pesanan untuk
mengganggu PDI Perjuangan. Jadi indikasi itu sangat kuat, Mbak. Begitu. Oke, saya sapa dulu Mas Guntur, ada Pak Handoko, Sekjen Projo, baru bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Handoko. Oh, Mas Handoko. Mas Guntur. Ya, Mas Handoko, ini kita lagi membahas soal bagaimana kita lagi membahas ini soal bagaimana kemudian penetapan tersangka dari Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan ini dikait-kaitkan dengan adanya konflik antara Joko Widodo dengan PDI Perjuangan. Nah, kalau dari Projo sendiri melihatnya seperti apa? Ya gini, kalau dari kami kan sebetulnya ya heran aja kami ini dari Projo ini selalu urusan apa-apa kemudian kaitannya ke Pak Jokowi. Ini yang susah untuk diterima oleh kami ataupun juga saya yakin sebagian besar rakyat Indonesia. Jadi seolah-olah apa yang terjadi yang bersinggungan dengan PDIP itu kemudian tertuduhnya jadi Pak Jokowi. Ini kan aneh gitu loh. Ya, urusan Mas Hasto berurusan dengan KPK, yang langsung yang disinggung adalah itu peran Pak Jokowi. Bagaimana itu kemudian bisa kita terima gitu, logika-logika semacam itu susah sekali. Padahal bahwa kita mengakui bahwa memang ada beda jalan antara Pak Jokowi dengan PDIP yang kita tahu dalam proses Pilpres kemarin ternyata Pak Jokowi tidak sejalan dengan PDIP. Tetapi kalau kemudian PDIP melakukan serangan-serangan yang cukup masif itu selalu mengarah ke Pak Jokowi, apa-apa kemudian dikaitkan ini adalah penyebabnya Pak Jokowi, saya kok menjadi merasa ini kok terlalu kemana-mana, melantur terlalu jauh, itu makanya bahasa saya kemarin gitu kan, urusannya selalu ke Pak Jokowi. Dan saya yakin sebagai sebuah partai politik yang sudah cukup matang, dan juga kita tahu semuanya PDIP ini menang pemilu berkali-kali, saya yakin terlalu menyederhanakan persoalan ini dengan kemudian menuduh Pak Jokowi. Semua partai juga biasa saja kan, ada kader-kadernya yang punya kasus, itu kan juga menimpa semua partai. Tapi kemudian kalau kemudian semua diarahkan ke Pak Jokowi, saya malah khawatir gitu. Tapi begini, kemudian banyak yang beranggapan kenapa begitu, karena memang penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto itu waktunya tidak lama setelah Joko Widodo dan juga keluarga dilakukan pemecatan oleh PDI Perjuangan. Itulah yang jadi kemana-mana jadi mengaitkannya ke situ. Jadinya kan jadi kayak otak-atik gatuk, Mbak, gitu loh. Kan iya kan, jadi ini setiap ada peristiwa, ini Pak Jokowi, setiap ada peristiwa ini Pak Jokowi. Saya justru khawatir, Mbak, kalau sikap seperti itu dikembangkan terus, itu justru kontraproduktif bagi PDIP. Saya khawatir itu, gitu, Mbak. Itu. Jadi maksud saya udahlah, ya kita hadapi semua situasi ini, jangan kemudian tuduhan, serangan mengarah ke Pak Jokowi. Dan pelajaran selama ini ya nun sewu ini Mas Guntur dan kawan-kawan PDIP, semakin kenceng serangan ke Pak Jokowi, itu semakin merugikan PDIP. Gitu. Itu yang justru makanya saya khawatir justru sikap-sikap semacam ini nanti makin kontraproduktif. Gitu. Oke, saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, bagaimana nih kalau kata Mas Handoko semakin banyak keras serangan ke ke Joko Widodo ini semakin merugikan dari PDI Perjuangan? Iya, itu kan pendapatnya Mas Handoko ya. Ya tentu saja perbedaan pendapat itu kan hal yang sangat biasa. Tentu, dan kami kan juga memiliki sejumlah indikasi, petunjuk sampai bukti-bukti bahwa ini tetap ada hubungan antara kasus hukumnya Mas Hasto ini dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Saya sampaikan tadi dalam setahun belakangan ini ya, ketika PDI Perjuangan berpisah jalan dengan kekuasaan dengan Pak Jokowi, selalu ada upaya untuk memberikan istilah peringatan ataupun juga memberikan sampai intimidasi ya, atau disebut dengan pesan kepada Mas Hasto itu untuk tidak berbicara keras terkait Pak Jokowi dan keluarganya. Ini kan Mas Hasto kan punya bukti-bukti dan juga orang-orangnya masih ada, siapa saja dan sebagainya. Ya seperti kayak kasus penolakan 3 periode, Pak Jokowi itu mengingkari,
tapi orang-orang dekatnya yang menyuarakan masih ada sampai sekarang dan masih dekat sampai sekarang. Kalau memang mereka salah harusnya akan ditegur, harusnya diberi sanksi, kan ternyata tidak. Jadi ataupun juga ucapan Pak Jokowi sendiri terkait dulu yang soal Mas Gibran yang mau jadi disebut dengan cawapres, tapi masalah umur, masalah jabatan ternyata tidak terbukti ya, alias ingkar ya terhadap ucapannya sendiri. Jadi kalau dari rekam jejak pernyataan-pernyataan Pak Jokowi itu sendiri itu nggak bisa dipercaya. Kalau kita mau lihat rekam-rekam jejak, apalagi terkait dengan masalah-masalah politik ya. Jadi bagi kami ini bukan untuk mengatakan bahwa semua terkait dengan Jokowi, tentu saja tidak ya. Tapi beberapa kasus ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hasto sendiri, kasus-kasus hukum yang saat ini beliau hadapi dengan kronologi dekat dengan pemecatan, kemudian juga ada bukti di situ, kemudian juga KPK baru diangkat, kemudian program pertama adalah menetapkan Sekjen PDI Perjuangan. Jadi maksud Anda tidak ada yang kebetulan ya? Tidak ada yang kebetulan ya? Iya, tidak ada yang kebetulan. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, terakhir Mas Adi. Sinyal kuat sekali begitu ya Mas Handoko mengatakan semakin keras Joko Widodo diserang, semakin PDI Perjuangan merugi. Ya kalau melihat itu ya bisa kita lihat dalam Pilpres dan Pileg 2024 yang lalu. Di Pilpresnya memang kalah. Karena salah satu argumennya mungkin karena terlampau nyerang agresif Jokowi, tapi di Pileg karena runner up. Maksudnya dalam konteks Pileg itu ya PDIP masih tetap menang sekalipun 3% harus berkurang. Jadi dalam banyak hal ditinggalkannya PDIP oleh Pak Jokowi itu kan cukup merugikan sebenarnya bagi PDIP secara umum. Dan saya membayangkan kalau PDIP masih sama Jokowi 2029 ini ya 2024 ini mungkin presidennya dari PDIP. Bukan karena yang lain, karena apapun saat itu approval rating Jokowi kan di atas rata-rata. Itu adalah, nah kan tinggal diuji ke depan di 2029, apakah ketika PDIP tak lagi bersama dengan Jokowi, Pilpres dan Pilegnya akan sekuat beberapa periode yang selanjutnya. Hanya waktu yang akan kemudian menjawab itu, Adisti. Kalau sekarang pasti hanya persepsi, kalau sekarang hanya sebatas asumsi, dan tentu itu hanya tidak lebih dari sekedar klaim-klaim politik bagi Projo, bagi relawan-relawan Jokowi, dan mungkin juga bagi PSI bahwa PDIP salah besar ketika terus agresif menyerang Jokowi karena secara perlahan itu akan berdampak negatif. Tapi bagi PDIP semakin kencang menyerang Jokowi, justru pendukung-pendukung PDIP itu akan semakin kuat dan semakin membesar. Terutama dari mereka kelompok kritis, kelompok-kelompok pro-demokrasi, dan kelompok-kelompok yang selama ini merasa kecewa dengan Pak Jokowi. Nah, untuk menguji siapa yang kuat, apakah yang seperti Projo ini ataukah seperti PDIP, nanti tunggu di 5 tahun yang akan datang. Karena ukuran kuat dan nggak kuatnya tentu adalah hasil Pilpres dan hasil Pileg, bukan didasarkan atas argumen yang lainnya. Tapi kalau khusus untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kita tidak perlu menunggu sampai 5 tahun kan? Kalau PDI Perjuangan sendiri tetap setelah ini bergulir penetapan tersangka, apakah kemudian terakhir Sekjen PDI Perjuangan tetap Hasto Kristianto ataukah memang akan ada penggantian? Singkat saja Mas Guntur. Ya tentu kalau kasusnya Mas Hasto, kami kan punya 2 proses Mbak ya. Ada proses hukum dan itu adalah tim pembela hukum yang akan memberikan pembelaan, dan juga terkait kami juga kan persoalan politik juga di situ kan sangat kuat. Paling tidak kan kami juga harus menyadarkan kepada masyarakat bahwa banyak loh kasus-kasus hukum itu hanya menjadi alat politik. Oke, kalau dari struktur partai politiknya? Strategi partai tentu saja ini yang paling ditunggu adalah Kongres PDI Perjuangan yang akan datang ya. Karena strategi-strategi partai ke depan itu benar-benar akan dimatangkan. Ya pengalaman sebelum ini, hubungan dengan berakhirnya dengan Pak Jokowi, kemudian juga putusan MK yang barusan ya untuk soal presiden threshold yang sudah tidak ada, presiden threshold ya. Itu juga akan menjadi kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh partai dalam Kongres, dan itu tempatnya di Kongres Mbak. Gitu. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana nanti di 10 Januari 2025, apakah nanti ada kejutan yang diberikan oleh PDI Perjuangan. Terima kasih Mas Guntur Romli telah bergabung bersama kami. Mas Handoko, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Mas Handoko, Mas Adi Praetno, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak, Bang Guntur. sehat selalu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan liburnya di luar. Saudara, Kementerian Kesehatan memastikan wabah virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang tengah merebak di Tiongkok bagian utara dan Malaysia belum ditemukan di Indonesia.
Lebih lengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia.